Bagi PSE atau penyelenggara sistem elektronik jalur privat atau swasta yang masih belum mendaftar per hari ini tanggal 20 Juli 2022. Lalu bagi PSE yang belum mendaftar sudah disiapkan ada sejumlah sanksi dari beberapa tahap, mulai dari sanksi administrasi, sanksi tertulis hingga rencana pemblokiran atau pemutusan akses. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi ini sudah bersama kami Dirjen Aptika Kemenkominfo Bapak Samuel. Apa kabar Bapak Samuel? Pak, kabar baik. Oke. Bapak Samuel, ini untuk update sedikit. Per hari ini kan memang deadline-nya ya Pak. Kalau raksasa aplikasi Google ini sudah sampai mana pendaftarannya Pak? Komunikasi sudah berjalan dan mereka lagi proses ya. Diharapkan semuanya juga mendaftar. Kami juga sudah bertelepon-teleponan langsung dengan yang besar-besar seperti Zoom juga kita lakukan. Harapannya ini semuanya mendaftar. Dan sekarang ini kan segini, kalau kita melihat di ruang fisik aja, kita pergi ke mall, itu kan semua ada tokonya jelas. Dan di ruang digital itu kan kita nggak tahu. Dan mereka bisa beroperasi dari mana saja. Setiap penyelenggara sistem elektronik yang ingin menargetkan marketnya adalah Indonesia, mereka wajib mendaftar. Dan mereka harus kasih tahu apa sih layanannya. Yaitu untuk juga melindungi masyarakat. Apabila ada konsumen yang dirugikan, bagaimana kita memprosesnya. Ya kan, terus juga menjaga menciptakan yang namanya equal playing field-nya. Kalau yang di dalam negeri bayar pajak, ya di sana juga bayar pajak, ya kan. Kalau ada transaksinya, VAT-nya juga harus dikolek, gitu kan. Itu ya semuanya. Jadi semuanya ini tujuannya adalah untuk mendata dan semuanya ini untuk menciptakan equal playing field-nya yang sama dan juga menciptakan iklim kondusif untuk berbisnis digital di Indonesia. Jadi kenapa pemain-pemain besar ini justru mendaftarnya pas lagi injury time begitu? Namanya bisnisnya selalu tanyanya deadline-nya kapan? Ya itulah pasti. Kalau bisa pas-pasan mengapa harus depannya? Itu biasa lah itu. Pajak juga gitu kan. Ntar dulu deh, pas aja waktunya. Itu behavior-nya lah. Pasti biasanya last minute. Makanya juga kadang-kadang di last minute itu conjunction ya. Kalau tiap hari ada pendaftaran atau melaporan pajak, kalau selalu yang melakukan itu kan harus terjadi conjunction ya, karena sistemnya akan overloading ya. Nah, tapi saya harap sih kalau kita lihat dari jumlahnya itu sudah ada per tadi itu ada 6.000 lebih dan itu bertambah terus tiap menitnya ya. Karena ini kan mereka tadi cara mengisinya itu paling memakan waktu 10 menit, 15 menit. Jadi tidak ada kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, kami pun memberikan asistensi. Ya, jadi bisa mengkontak kami akan pandu. Kalaupun masih ada itu juga ada bisa diupload dulu, diberikan ke kami data-data secara manualnya dulu untuk supaya mengejar target yang tanggal 20 ini nanti malam 23.59. Itu sih. Dari 6 ribuan situs yang memang sudah mendaftar, aplikasinya sudah mendaftar, yang paling taat itu berasal dari bidang apa sih Pak, platform atau aplikasinya? Kalau saya lihat sih hampir semua tidak bisa dikategorikan per aplikasi. Tapi kalau kita harus menuju ke sana, banyak yang cepat mendaftar, tapi yang pasti berhubungan dengan commerce, perbankan ataupun keuangan, layanan-layanan sosial media juga ada yang juga lebih awal gitu. Jadi tergantung dari policy-nya atau kesiapan daripada masing-masing PSE-nya sih. Jadi nggak bisa. Tapi kalau ditanya siapa yang lebih cepat ya pastinya e-commerce. Ya. Pak, sedikit mungkin menyinggung soal sanksi. Sudah ada belum sih aplikasi-aplikasi besar yang ada kemungkinan resisten tidak mau mendaftar begitu? Kalau kami lihat sih, selama mereka melihat Indonesia sebagai potensial market, dan mereka juga tahu setiap negara punya aturannya masing-masing, dan mereka kan bukan hanya beroperasi di Indonesia, pasti tiap negara juga ada aturannya, dan pasti mereka melihat pasti akan mendaftar dan tidak ada resistance. Karena kalau mereka tidak mendaftar, yang lawannya yang ruginya lawannya mereka yang akan mengambil alih market Indonesia. Itu mungkin juga adalah aplikasi-aplikasi tadi nggak ada, anak-anak bangsa bisa membuatnya. Ini tergantung dari mereka melihat Indonesia sebagai potensial market mereka atau tidak. Kalaupun dia membuka, nggak mau ya juga nggak apa-apa. Indonesia itu sangat terbuka. Kita membuka karena kita tahu ruang digital itu tanpa batas dan mereka pun bisa beroperasi walaupun tidak berkantor di Indonesia. Untuk itulah kita perlu mendata. Jadi supaya tahu siapa bertanggung jawab dan apa layanan mereka. Jadi apabila terjadi suatu insiden, ya kita juga tahu siapa yang dihubungi, bagaimana menindaklanjutinya.
Sedikit menyinggung soal sanksi nih Pak, ini kan ada kekhawatiran yang muncul bahwa karena adanya aturan ini, pemerintah jadi punya kontrol atau pengendalian terhadap konten. Ini bagaimana Kemenkominfo menanggapi pendapat ini Pak? Itu yang saya agak bingung sekarang, bagaimana kontrolnya? Mekanisme terkait konten itu berbeda dengan pendaftaran. Konten itu sudah ada aturannya. Apabila melanggar perundang-undangan kita, itu akan dikenakan sanksi. Yaitu kita pasti ada mekanismenya. Kita mengajukan ke mereka, ini loh pelanggaran mereka. Ini ada konten yang melanggar undang-undang kita, katakan itu pornografi. Ini loh kan pasalnya, tolong di take down. Nah, itu. Jadi konten dengan pendaftarannya berbeda dan terkait itu tidak ada bagaimana kita bisa melihat yang namanya data-data itu kan data-data encrypted. Tapi bukan untuk itu. Kalau untuk yang pengendalian konten sudah ada mekanismenya dan sudah tidak ada kaitannya dengan sistem pendaftaran. Pendaftaran ini adalah dari mendata siapa saja si pelaku ekonomi digital kita yang ada di Indonesia. Nah, itu kan jadi ya supaya tahu dan kita mungkin dengan mengetahui ini kita bisa membuat kebijakan yang lebih baik lagi supaya mungkin ekonomi digital kita akan berkembang. Indonesia sudah sangat membuka diri loh. Siapa aja boleh loh. Di negara lain belum tentu kayak gini. Kita sudah membuka diri. Mari kita berbisnis Indonesia tapi ikutin aturan Indonesia. Karena kita juga ingin berkembang. Mari berkembang bersama Indonesia. Jadi untuk memastikan bahwa tetap berkembang tapi juga tetap aman begitu ya Pak Samuel ya. Kurang lebih begitu tujuan dari PSE ini. Terima kasih Bapak atas waktunya, selamat bertugas kembali. Nah itu tadi perbincangan kami bersama Dirjen Aptika Kemenkominfo Bapak Samuel. Saya Dina Gurning, Tim Liputan CNBC Indonesia.